Halo, saya Erna Bayu. Saya akan membahas tentang seks yang berkualitas pada lansia. Latar belakang saya memberikan materi ini karena memang banyak sekali lansia yang saat ini umurnya semakin panjang. Jadi mereka rata-rata meninggal di usia 80, 90 tahun, bahkan hingga 100 tahun. Tentu pada saat usia 80, 90, 100 itu membutuhkan bantuan dari kaum muda karena mereka secara fisik itu sudah mulai ada penurunan fungsi. Tetapi beberapa organ di dalam tubuhnya masih cukup sehat dan bisa bertahan hidup dengan baik. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan lansia-lansia yang di sini usianya panjang-panjang ya? Tentu sebagai kaum muda kita harus tanggap terhadap mereka. Bagaimana kita menyiapkan perawatan untuk mereka. Kita tahu saat ini yang dikatakan lansia adalah mereka yang usianya itu di atas 60 tahun. Bagi yang pralansia atau kita sebut sebagai middle age, yaitu usia 45 sampai dengan 59 tahun. Nah, kalau lansia sendiri usia 60 sampai 74 tahun. Ada juga yang dikatakan sebagai lansia tua itu usia 75 sampai 9 tahun dan yang sangat tua itu di atas 90 tahun. Nah, saudaraku yang terkasih, problema lansia pada umumnya itu banyak sekali, mulai dari gangguan perilaku, penyakit degeneratif ya, kemudian penyakit demensia dan penyakit-penyakit yang lain. Saya punya serial bukunya. Kebetulan saya adalah penulis buku serial untuk lansia. Nah, kali ini saya yang akan bahas adalah gangguan sistem reproduksi. Di mana di dalam gangguan sistem reproduksi yang dibahas ini mengenai impotensi, andropos, menopos, prostat ya atau gangguan prostat, hipogonadisme, prolaps uteri, dan kanker prostat. Nah, apakah hubungan seksual ini masih penting pada saat seseorang itu memasuki usia lansia? Ini yang sering ditanyakan kepada saya. Di gereja saya melayani kaum lansia dan ini sering menjadi suatu bahan pertanyaan mereka ke saya. Saya katakan bahwa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mempererat ikatan antar keduanya, suami dan istri, hubungan seksual ini sangat penting. Oke, sangat penting ya. Tapi ada tips-tips di mana kita bisa melihat harus bagaimana kita melakukan hubungan seksual yang sangat penting ini. Nah, kita belajar manfaatnya dulu. Untuk manfaat hubungan seksual pada lansia, yang pertama itu bisa menurunkan resiko gangguan mental. Ya, jadi mentalnya waras terus. Yang kedua adalah membantu hubungan menjadi lebih harmonis, kemudian tampak lebih muda, meningkatkan kualitas tidur, menjaga kesehatan fisik karena seks dapat menjadi olahraga dalam tanda kutip untuk bakar kalori. Dan memperbaiki suasana hati sekaligus mengurangi kecemasan sehingga di dalam diri itu merasa lebih bahagia. Dan ini karena apa? Karena tubuh mengeluarkan hormon endorfin atau hormon bahagia saat berhubungan intim. Dan hubungan seks juga bisa membuat sakit kepala itu menjadi berkurang atau tidak muncul sama sekali. Dan membuat panjang umur karena seks membuat apa? Membuat tubuh tetap sehat. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh bapak-bapak ke saya. Bu, bagaimana apabila sperma tidak dikeluarkan? Apa yang terjadi? Nah, saudaraku yang terkasih,
Penumpukan sperma di dalam saluran reproduksi dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, penurunan kualitas sperma, risiko infeksi, disfungsi ereksi atau kita sebut sebagai impotensi, dan masalah kesuburan adalah masalah-masalah yang bisa muncul karena sperma tidak dikeluarkan. Jadi sperma akan tertumpuk di vas deferens dan epididymis. Nah, ada lagi pertanyaan lagi. Apakah penumpukan sperma itu berbahaya? Ya, penumpukan sperma dalam tubuh itu dapat berbahaya. Sperma yang tidak dikeluarkan dapat menyebabkan peradangan prostat, yang dapat menyebabkan nyeri panggul, kesulitan buang air kecil, bahkan infeksi di saluran kemih. Ada lagi pertanyaan, apakah penumpukan sperma dapat menyebabkan gangguan reproduksi? Ya, betul. Penumpukan sperma dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan reproduksi. Sperma yang tidak dikeluarkan secara teratur dapat mengalami kerusakan atau penurunan kualitas yang dapat mempengaruhi kesuburan pria. Dan pertanyaan lainnya, misalkan bagaimana cara mencegah penumpukan sperma. Cara mencegah penumpukan sperma ini penting. Anda bisa melakukan ejakulasi secara teratur, misalnya dengan dilakukan melalui hubungan badan atau masturbasi. Dengan cara ini, sperma yang diproduksi akan dikeluarkan secara teratur, kemudian mencegah penumpukan, dan masalah kesehatan akan berkurang yang terkait dengan organ reproduksi. Nah, sekarang ganti ibu-ibu nih yang bertanya sama saya. Apabila kita orgasme nih, apa yang terjadi pada saat perempuan mengalami orgasme? Yang pasti kulit menjadi memerah karena kulit wajah khususnya ya, itu akan akan banyak aliran darah di arteri yang mengalir di pembuluh darah di bawah kulit kita atau pembuluh darah perifer. Kemudian juga ada pelepasan hormon endorfin, dopamin, oksitosin yang menyebabkan kita menjadi awet muda. Dan kalau kita awet muda dengan hormon-hormon ini, itu terjadi regenerasi sel dan kita menjadi lebih sehat. Kemudian apa lagi? Otak jadi lebih santai. Khususnya ada suatu organ di dalam otak kita namanya amigdala dan hipokampus. Dan ini terkait dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ini gak akan muncul gitu loh. Kekhawatiran dan ketakutan ini tidak muncul begitu saja. Jadi kita hidup akan lebih santai. Kekhawatiran itu tidak ada atau tidak timbul ya. Nah, berikutnya adalah mata. Pupil bisa melebar sekitar 50% sehingga pandangan menjadi terang dan denyut jantung meningkat, peredaran darah jadi lancar. Nah, ini manfaat daripada orgasme. Nah, bagaimana jika hubungan seksual pada lansia, pada bapak dan ibu yang sudah lansia? Ya tentu ada risikonya ya. Risikonya tetap ada. Penyakit infeksi menular seksual itu pasti masih bisa terjadi. Misalnya penyakit-penyakit sipilis, klamidia, herpes genital ya, gonore, kutil kelamin, trichomoniasis, termasuk hingga HIV/AIDS. Kemudian hubungan seksual yang berkualitas pada lansia yang perempuan ini bisa menurunkan tekanan darah dan risiko penyakit jantung. Sebab dukungan emosi wanita dari hubungan seksual membuatnya terhindar dari stres. Sedangkan pada pria justru lebih berisiko terkena penyakit jantung karena terjadi pada pria kerap sekali menggunakan obat-obat kimia ya,
dan obat kuat alami untuk meningkatkan performa seksnya. Nah, jadi di sini kita harus hati-hati nih ya untuk